Saya dikasih lihat kalau kopi sing enak lek di ombe gak nggae gula sing Arabica iki Mas. Oh gitu ya. Ya, terus ojo diseleb. Boleh diseleb engko pahite nyetak. Goro-goro sebenarnya itu bukan pahit. Maksudnya bukan pahit rasa dari kopi itu kan. Tapi gara-gara bubuke iki ketut kepangan. Iya. Akhirnya di sana dideplok. Itu di daerah Medini. Medini itu masuk Kabupaten Semarang kalau enggak. Design thinking itu intinya kita nggak boleh buru-buru ngide. Nah, dari perkembangannya design thinking itu ada 5 metode Mas, ada 5 tahap. Yang pertama itu empathize, terus define, setelah itu ideate, prototyping, habis itu testing. Oke teman-teman, kemarin ini saya mau sedikit cerita ya. Kemarin tuh saya itu main silaturahmi di salah satu coffee roastery yang ada di Kediri, ya namanya Titik 7. Nah, sebenarnya teman-teman kita itu janjiannya udah lama kita janjiannya itu. Tapi karena kesibukan masing-masing, jadi kita belum ada kesempatan nih untuk berkunjung ke sana. Nah, gitu. Tapi alhamdulillah kemarin itu kita ke sana ke Kediri dan kita juga bisa nih mampir ke sana, kesempatan mampir di sana dan ketemu juga di sana itu ketemu dengan Bang Arda. Untuk Titik 7 teman-teman sebenarnya itu partneran antara Bang Arda sama Bang Andi. Kayak gitu. Jadi sebenarnya di sana itu saya juga pengennya juga ketemu Bang Andi, tapi karena Bang Andi itu ada kesibukan lain, jadi saat saya di sana itu ketemu dengan Bang Arda. Oke teman-teman, daripada penasaran ya, langsung aja nih. Ini dia petualangan kopi kita di Coffee Roastery Titik 7. Perkenalkan saya Arda. Ya, saya ya jualan kopi lah di Kediri. Juga ya awalnya seneng kopi, terus akhirnya jualan. Ya udah sampai keterusan sampai sekarang. Sampai sekarang ya Bang ya. Awalnya Titik 7 itu foundernya Mas Andi Restanto dari Mojokerto asalnya Mojokerto. Nah, beliau itu memulai usahanya ketika waktu kuliah dulu di Universitas Airlangga. Nah, beliau itu juga kayak buka angkringan apa gitu, terus dulu namanya beliau itu usahanya Klowor, terus di Mojokerto juga. Nah, terus tahun 2018 itu Mas Andi hijrah ke Kediri. 2018 ya, hijrah ke Kediri, terus buka Titik 7 itu di ruko pojokan situ, jalan apa ya? Ya deket Kodim situ, pojokan deket sini lah. Rukonya ukuran kecil kok. Yang dibuat showroomnya itu 3x4, sekitar segitu. 3x4 itu udah ada barnya, udah campur kopi-kopian, karung-karung itu. Awalnya pakai mesin kapasitas 500 gram. Saya dulu buruh pabrik di luar Jawa. Nah, waktu pulang ke Kediri, saya kan ada warung kopi juga di Kediri, di barat sungai, namanya Bakul Kopi. Waktu saya pulang ke Kediri, di tempatnya itu kan pojokan di traffic light gitu, pojokan, pinter arek. Jadi waktu ada orang berhenti di traffic light gitu, ya dia buka, di drop, di pasnya di drop, jas gitu kan mambu ya, enak. Terus aku itu nengok ke kanan, wih, neng Kediri enak ngenean gitu. Nah, dulu sebelumnya itu roasting itu saya di Kepung, di temen namanya Mas Andre, itu namanya Romo Kopi dulu, itu kan jauh ke Kepung. Terus ternyata di situ ada Mas Andi itu Titik 7, terus mampirlah saya.
wes. Oke. Ya terus omon-omon apa gitu. Ngobrol-ngobrol Ya. gitu ya Bang ya. Nah, ya terus ketemu banyak temen di sana, ada bikin komunitas juga gitu ya, buat anak-anak sendiri, namanya Sanggar Kopi. Itu dulu buat ya belajar bareng, terus yo event-event apa segala macam gitu. Terus dari situ pengen sih kan Mas Andi ke tempat yang lebih gede, produksi dengan apa gitu, terus cari-cari kontrakan apa gitu, dapatlah di sini. Nah, dapatlah di sini, terus ngomong kan sama Mas Andi, nanti gimana ke depannya gini gimana. Terus Mas Andinya juga welcome. Aku tambah seneng lah ono sing ngewangi mikir gitu. Oh gitu. Ya, Oke. akhirnya ya bergabunglah saya ke Titik Tujuh. Saya mulai masuk, maksudnya belajar kopi-kopi kayak gini tuh, saya itu nggak suka manis, Mas. Oke. Saya nggak suka manis. Memang dari dulu itu kalau minum kopi itu nggak pakai gula. Meskipun kopi robusta pasar gitu, apa gitu, saya nggak pakai gula. Tapi maksudnya itu kalau ngomongin enak itu relatif sih. Sebenarnya semua punya penikmat sendiri-sendiri. Nggak harus kopi itu nggak harus saklek A, B, C, D, E gitu. Itu tergantung penikmatnya. Tapi kalau penikmatnya yang mengharuskan kopi ki kudu ngene ya kita layani gitu. Oke. Nah, balik itu tadi, saya ada acara pengabdian masyarakat dulu itu. Itu masih kuliah tahun 2013. Saya pengabdian masyarakat, terus kebetulan saya live in di tempat orang punya kebun kopi. Nah, orangnya itu punya kebun kopi. Saya dulu nggak tahu robusta arabica apa gitu, wis kopi ya itulah ya wis ngono kae ya, seperti orang pada umumnya. Di situ saya dikasih tahu iki beda Mas, wit iki beda gitu. Saya kan tidur di sana, terus apa namanya? Ya wis macak dadi anake ngono, kayak acara jika aku menjadi ngono ya Mas. Nah, kebetulan pas itu pas panen, pas musim panen, ya bulan-bulan seperti ini dulu. Kan liburan kuliah iki ya. Nah, ya wis pas ngene iki. Iya, pas ngene iki. Kebetulan banget pas gini. Terus manen, nopo segala macam, dicopot semut api. Wah, seru lah pokoknya. Nah, itu saya dikasih lihat kalau kopi sing enak lek di ombe gak nggae gula sing arabica iki Mas. Oh, gitu ya. Ya, terus aja diselep. Boleh diselep engko pahite nyetak. Goro-goro sebenarnya itu bukan pahit. Maksudnya bukan pahit rasa dari kopi itu kan. Tapi gara-gara bubuke iki ketut kepangan. Akhirnya di sana dideplok. Itu di daerah Medini. Medini itu masuk Kabupaten Semarang kalau enggak. Ya kayak Kabupaten Semarang, Medini. Nah, di situ dideplok gitu, ya udah terus gitu. Nah, terus saya apa namanya? Dari situ, lah biasanya yang ngambil siapa gitu, Pak. Oh, biasanya beliau itu kan kadang kerja di Semarang juga. Nah, bosku Mas yang nyupui gitu. Bosku ya dibuat dia dinikmati sendiri. Gini, tapi wongnya pengennya sing ngene, sing petik merah dan lain-lain gitu. Nah, mulai dari situ saya curious kan, pengen eksplor lebih gitu. Terus akhirnya yo tuku alat-alat Mas, wis tak gawe iki nang kos, nang kamar ngono wis ngebrew dhewe segala macem. Nah, di situ. Atau udah coffee shopnya Pak? Dulu itu awal banget Mas Andi itu juga ada minumannya juga, ya roastery sama minuman. Di menu lama dulu itu dibuat buli-bulian opo Titik Tujuh bakulan rujak cireng gitu juga dulu ada dulu. Tapi saya nggak menangi itu, saya masih di Kalimantan. Ada bekasnya menu dulu di warung yang lama. Mungkin dari Mas Andi ngelihat efisiensi kan. Jadi
akhirnya ada barnya, cuman itu sebenarnya untuk lebih ke entertainment, untuk edukasi. Seumpama nih orang mau beli bin sini apa ini dicoba di sini nggak apa-apa, buat R&D menu bareng gitu. Nah di sini pun sebenarnya proyeksinya seperti itu. Jadi seumpama nih ada user pengen, Mas aku punya coffee shop gini, karakternya aku pengen roastingan itu koyok ngene dengan rasa gitu. Ayo kita kami nanti ayo dicoba bareng, pengen profil yang seperti apa, nanti kita kalibrasi bareng, kita R&D bareng, menu bareng di sini, monggo. Jadi di sini tuh nggak cuman jual yang ada di display aja, jadi mau custom mau apa gitu kita bisa melayani. Nah dari situ akhirnya mungkin sekitar tahun ya pas awal RP Covid dulu itu ada teman minta tolong suruh bikinin ini menu di coffee shop, suruh ngajarin apa gitu. Wah, aku yo gak wani Pak, gak iso aku ngene-ngene. Yes, tak ewangi lah, dipaksa kan akhirnya tak bantu. Terus coffee shopnya jalan, nah temennya itu pengen juga. Terus akhirnya dikon training ngono kon ngajarin lah apa gitu. Sebenarnya kalau saya ngajarin juga nggak ngajarin di menu, kalau menu wis nang ndi enek lah, kita open source banyak lah di YouTube ya. Jadi saya nggak jual menu gitu, nggak jual menu. Saya ya wis ya ngajarin teknik, lebih ke teknik gitu. Nah, pertama di teknik dulu. Ya, pertama di teknik dulu. Nah, dari itu. Nah, waktu itu saya kan juga kerja juga, masih sambil kerja itu di kayak konsultan pabrik gitu. Jadi di desain pabrik dan gitu. Nah, terus makin ke situ kan ada banyak orang minta tolong gitu terus. Terus sampai akhirnya itu ada orang minta tolong merui dadi. Tahu jadi lah. Oh iya, betul. Intinya sampean wis toto, pokoknya aku ngerti dadi coffee shop-e koyo ngene iki nek model sak ngene. Ya sebenarnya kan sama aja, sama kayak kita desain pabrik gitu, analisa ekonominya sama aja. Ini ada total capital investment segini, nanti pengen payout time-nya itu berapa tahun, untuk total capital itu kan kita ketemu rate of return-nya berapa per bulan gitu. Nah dari situ kan ketemu break even point-nya ya, jadi gitu berapa harus kapasitas yang harus kita jual per hari apa. Sebenarnya itu sama, cuma bedanya kalau di pabrik blonjone mungkin reaktor ya, terus evaporator dan lain-lain yang ngono kuwi lene kene mesin espresso. Nah, bahan bakunya mungkin kalau semen kan limestone, terus clay dan copper slag dan lain-lain gitu kan, terus jadi semen. Kalau ini sama aja, kopi terus jadi ya. Nah dari situ matching sama teman-teman kok cocok ya wis, akhirnya keterusan. Nah terus di titik 7 sendiri, nah saya juga membuka untuk itu, seumpama nih pengen coffee shop apa gitu, nanti kita bisa bantu untuk R&D menu apa gitu. Nah sebenarnya tujuan bukan kita nyari proyek untuk coffee shopnya, enggak, sebenarnya lebih ke supply chain-nya. Oke, berarti ini ya, maksudnya integrasinya nyambungin dari supply chain-nya sekali, apa ya, itu kan ya sekalian kita supply chain kita bantu ya, gitu ya Pak. Terus user dari titik 7 pun seumpama nih ada barista yang baru apa segala macam atau ganti orang semua kan memang harus butuh brainstorming lagi, butuh aku sendiri gitu. Nah kami bersedia nih kita ini bantu biar nggak hilang identitasnya mereka, karena bareng itu nggak apa-apa. Dan bahkan kalau seumpama kadang itu butuh barista apa segala macam gitu, karena di sini tuh kayak ya playgroundnya teman-teman gitu apa gitu, nanti ya kadang ya pasti ada lah SDM, nanti ditaruh di sana apa. Ini nih temen gitu ya, merekomendasikan gitu kayak Mas cariin barista apa gitu. Terakhir kemarin ada teman dulu yang pernah ya mainan bareng gitu, enak sing iso dijak neng luar negeri gak Mas, aku butuh wong 5 gitu. Kira. Ya. Oke, berarti itu ya Bang, jadi lebih, jadi bisa disimpulkan
marketnya dari titik tujuh itu ya ini ya bang. B2B, ya B2B, ya? lebih fokusnya ke B2B, Ya, Bang. iya B2B. Oke. Tapi kayak home brewer kayak gitu bang banyak juga nih. Wah banyak. Kalau di sini yang Arabica itu, yang Arabica kan di, teman tahu kan ada dua rak yang sebelah sana ini, nah, ya. Yang sebelah sana itu mayoritas yang beli itu bukan coffee shop, home brewer. Oke, brewer. Mayoritas home brewer di sini itu Oke. yang beli. Jadi hampir kalau dibilang ya bang, kalau untuk B2B tadi sama yang langsung user, brewer itu berapa persen? Wah, kira-kira ya, saya tak tahu. Kalau kita ngomongin kuantitas ya, mungkin 1:5. Satunya itu Satu yang Arabica itu, yang tadi, yang untuk manual brew atau itu. Nah, 5 itu untuk yang berarti ya emang banyak. bisa lebih sih, lebih sih kayaknya bisa lebih. Itu kuantitasnya. Cuman kalau ngomongin kualitasnya kan harganya beda ya. Betul, betul. Ya itu bisa jadi sama. Terus salah satunya mungkin yang ke highlight, banyak orang itu bikin di marketing itu word of mouth lah. Word of mouth itu dijadikan tools, tapi sekilas saya baca dari Mas Andi, word of mouth itu bukan hanya sebuah tools, tapi itu tujuan. Itu adalah tujuan. Jadi digital marketing, terus kita event, promo segala macam itu tools, tujuannya biar jadi word of mouth, bukan dibalik. Ya, ketika word of mouth itu nanti udah efektif, itu istilahnya nanti akan membuat seperti membentuk brand community yang itu akan lebih manjur ya ketika mau promo daripada yang promo saya sendiri atau Mas Andi sendiri atau orang titik tujuh sendiri. Ini nih, kilo enak. Ya. Kan versi kita. Iya, bakule aku ya Mas. Ya mesti ngomong enak. Tapi what if ya someone else, orang lain gitu. Kono wis to, awakmu anu ae. Nah, akhirnya kan menimbulkan brand community. Kalau salah satu contohnya yang kita bisa lihat itu Apple fanboy gitu kan. Nah, wes dhek mati-matian Mas belo Apple itu ya. iOS lu apik timbang Android apa segala macam gitu. Padahal dia nggak dibayar sama. Bener. Dan ini bang salah satunya kenapa saya datang ke sini. Karena rekomendasi teman. Nah, berarti alhamdulillah itu jalan, strateginya jalan. Insyaallah. Sistemnya jalan juga. Iya. Nah, itu juga yang saya aplikasikan ke user. Gimana sih kita biar bisa sharing bareng nih sama user-usernya titik tujuh atau calon usernya pengen mau bikin coffee shop apa gitu. Nah, biasanya metode yang sering saya pakai itu saya pakai design thinking. Design thinking. Oke. Gimana Pak? Oh iya. Itu secara umum. Maksudnya kita ngomongin design thinking, bukan melulu interior atau desain fashion gitu ya. Design thinking itu intinya kita nggak boleh buru-buru ngide. Nah, dari perkembangannya design thinking itu ada 5 metode Mas. Ada 5 tahap. Yang pertama itu empathize, terus define, setelah itu ideate, prototyping, habis itu testing. Nah, empathize itu kita kayak ya wis empati lah. Kita tahu user need apa segala macam. Ya, apa yang dibutuhkan, apa yang dibutuhkan market, apa yang diinginkan, apa segala macam itu. Kayak nanti ada kayak ini. Persona itu kayak value proposition canvas gitu-gitu. Nah, udah canvasnya gitu. Gitulah user journey mapping gitu-gitu. Nah, nanti ketemu kita udah banyak. Pertama kan convergen dulu, terus nanti divergen kita tahu define apa sih ini. Bakulan sing ya apa contohnya ini. Sekarang yang lagi rame apa? Nah, kita mau nurutin apa yang ada di pasar atau kita coba
bikin pasar. Nah, kita jadi bisa, wes aku pengen jadi game changer atau bahkan industri changer gitu kan, bisa aja kalau mau, tapi kan resikonya gede. Nah, udah kita ke define, nah udah dari define itu kita ideate untuk membuat prototipenya. Nah, kita ini baru ngide, jadi jangan ngide dulu. Jadi bahkan di design thinking itu yang dititik beratkan itu di empathize sih. Empathize sama ngebetulin di define-nya itu. Baru ideate. Kalau kita udah punya data-data ini nanti ngidenya gampang. Nah, udah jadi idenya gimana? Prototyping kan. Nah, kita bareng nanti prototyping, setelah itu dites. Loh kok gak anu ya, kita iterasi lagi lah. Oke, ya, bisa disimpulkan ya Bang ya. Bisnis itu dari permasalahan dari user. Bisa dari situ, bisa dari satu. Nggak harus user need sih. Kalau kita mau pengen bikin baru juga bisa. Kita nge-build sesuatu yang sebenarnya user itu nggak need itu kan butuhkan, tapi want itu bisa. Seorang kayak seumpama sekarang nih, orang itu sebenarnya nggak butuh sih tempat yang fancy untuk ngopi, untuk yang apa gitu. Nah, tapi ya, nah tapi itu yang mereka mau, tapi bukan mereka butuhkan. Bangun aja seperti itu gitu kan. Ya udah, orang kan banyak ke situ. Akhirnya sebenarnya itu filosofi kayak analoginya itu tempat wisata sebenarnya. Terus ada ya coffee barnya itu kafetarianya. Kalau dulu kita kolam renang, ya kan. Mari renang, mangan mie instan, ya. Ini kan di situ. Mau dijual berapapun ya adanya itu ya oke. Jadi gimana kita sama petani itu nggak hanya transaksional. Lah awake dhewe transaksional endi sing duwe rega luwih dhuwur ya wis didol nang kono, Mas. Oke. Iya kan? Umpama nih, kita ambil robusta dari sana gitu sekian rupiah gitu. Enek sing wani numpangi, lek numpangi iki. Nah, wis tak tumpangi sakmene ya wis ilang barangnya, Mas. Lah gak enek sing didol bakulan opo? Nah, gimana? Ya itu tadi. Akhirnya koneksinya itu nggak cuma transaksional, jadi kita jadikan mitra. Ya kedepannya akhirnya kan iso gandeng, ya dia melaku bareng, ya kan? Kita melaku bareng atau bahkan pun nantinya kedepannya bisa dinaungi satu istilahnya satu payung kan ya nggak popo. Cuman kan gimana kita nggak bisa statis, harus pokoknya gue kudu ngejenin itu coba apapun gitu. Nanti kedepannya yo harus fleksibel gimana. Jadi kita membangun hubungan yang nggak cuma transaksional. Ini kan sebenarnya kayak pilot project dari sebuah pabrik kopi ya, ya kan? Ya wes, jadi pabrik. Kurang lebih seperti itu. Cuman maksudnya pabrik itu company lah, kita bisa dari hulu ke hilir gitu, kita bisa punya lini bisnis di situ. Awalnya saya itu ini amazed sama namanya Eli, ALLY, Eli Coffee itu dia coffee company gitu dari hulu ke hilir gitu kan. Ya udah seperti itu. Nanti ya bisa seperti gimana Eli. Dan alhamdulillah kami punya barangnya Eli, jadi kami impor, maksudnya kerjasama bisnis itu sama Eli. Jadi barangnya Eli itu ke Indonesia pertama itu dari kami, kita kontak. Dia sampai punya ini PIC sendiri Mas, kayak Asia Pasifik itu siapa, Europe siapa. Eli itu aslinya kalau nggak salah Swiss, tapi anunya banyaknya di Kolombia, Brazil, punya gudang juga di Singapura. Yo jenenge apa harapan ya sing dhuwur di sana. Iya, bener Pak. Untuk aku pribadi, ketika saya itu berkunjung silaturahmi di street kopi, di kedai kopi, terus di coffee roastery atau di petani kopi, banyak insight
ilmu yang aku dapat ketika aku berkunjung kayak gitu. Dan itu kenapa alasan saya kok suka main anjang sana ke salah satu pelaku-pelaku kopi kayak gitu. Dan kembali lagi ke titik tujuh tadi teman-teman, saat saya di titik tujuh dikasih kesempatan nih untuk session cupping. Nah, session cupping dan spesialnya juga ketika session cupping itu untuk beansnya itu pakai Blitar Series. Wah, mantep banget. Dan tertarik juga kemarin itu saat cupping aku tertarik salah satu beans ya. Ini salah satu beans aku tertarik banget. Unik untuk notesnya itu unik banget teman-teman, unik banget. Yang ketika kita ngopi itu nggak ngerasa ngopi kayak gitu kalau ini notesnya itu. Keren banget. Teman-teman juga harus nyoba ini untuk yang beans dari titik tujuh ini kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi keseruan kita ya, sharing bersama Bang Arda. Aku dapat insight nih ya, kalau kita itu berpartner atau bekerja sama ya, ikatan yang dibangun itu bukan hanya ikatan jual beli, tapi ya benar-benar kita harus membangun ekosistem kayak gitu. Nah, itu tadi insight yang aku dapat. Kalau teman-teman dapat insight apa nih dari cerita tadi? Nah, teman-teman bisa nih terus di kolom komentar dapat insight apa, nanti kita bisa berbagi insight kayak gitu. Oke, teman-teman, itu tadi keseruan kita ya, silaturahmi berkunjung di Coffee Roastery titik 7. Nantikan keseruan kita ya bersama Suka Kopi.